Hadir, Bu. Aliandri, Hadir, Bu. Alian Berat, Hadir. Askar Rafli, Hadir, Bu. Bayi Haki, Hadir, Bu. Darul Nafi, Hadir, Bu. Destu, Hadir, Bu. Desya, Fatih Rizal, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fikri Akbar, Jonathan Alfred, Hadir. Kak Indra, Hadir. Krista Roh, Hadir. Muhammad Reza Rizky, Hadir. Muhammad Hilman. Oke. Alhamdulillah yang datang hari ini banyak. Oke, untuk hari ini materi kita adalah tentang artificial intelligence atau AI. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu AI? Saya mau tahu. Oke, silakan tadi. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Ya, AI adalah kecerdasan buatan kalau di bahasa Indonesia. Kecerdasan buatan apa sih itu kecerdasan di mana komputer bisa memiliki pola pikir seperti manusia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena manusia yang menciptakan sistem komputer itu supaya apa? Supaya komputer bisa menjawab pertanyaan atau melakukan kegiatan yang bisa membantu pekerjaan sehari-hari untuk manusia. Nah, untuk aplikasi AI sendiri, Ibu yakin kalian semua sudah pernah mencoba
dia punya manfaatnya sendiri. Makanya tuh, nah ini dia. Yang pertama, ekonomi dan bisnis. Untuk bidang ekonomi dan bisnis, dia biasanya untuk menganalisa data pasar dengan memproses data dalam jumlah besar dengan cepat sehingga perusahaan tahu tren pasar dan perilaku konsumen. Misalnya keuangan menganalisis produk apa yang paling sulit dibeli. Misal kalau kita belanja online di Shopee, terus lagi banyak di mana viral orang beli tas, itu tas merek A, karena dia produknya banyak dibeli, makanya nanti ketika kita buka aplikasi itu, nanti rekomendasinya tas itu, tas A munculnya. Kemudian kesimpulannya adalah AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Nanti kita komputer untuk mengenali pola, memahami bahasa, membuat keputusan, bahkan menyelesaikan masalah berdasarkan data yang diberikan. Kemudian dengan kata lain, AI berfungsi sebagai otak buatan yang membantu manusia dalam berbagai bidang, mulai dari pelayanan digital, kesehatan, transportasi hingga pendidikan. Nah, dari sini itu adalah materi untuk hari ini. Kira-kira semua paham? Oke, insyaallah. Oke. Terus di belakang ini ada sebuah tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah kelompok yang ini sudah dibagi sebagai beberapa kelompok ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didiknya seperti apa? Ini ya lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di sini ada beberapa suatu yang mengidentifikasi dari setelahnya. Ini adalah tabel. Tabel apa? Tabel untuk kalian sebutkan bidang-bidang yang kalian inginkan, terus kalian nanti dipresentasikan. Yang dipresentasikan apa? Pertanyaan ini, pertanyaan romantik. Kalian sebutkan, kemudian kalian jelaskan kenapa memilih bidang tersebut. Terus apa sih nama sebutkan. Kemudian mulai mengerjakan KPD ini, kalian juga membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah diagram. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dan saya Alian Tera. Saya Wajib Jakir. Saya Kapiten Nabil. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep pemanfaatan AI dalam segala bidang. 1. Mengapa AI dibutuhkan dalam bidang-bidang yang ada? Jawabannya karena bisa mempercepat, mempermudah dan meningkatkan akurasi kerja manusia. 2. Bagaimana contoh penerapan AI yang sudah ada dan diciptakan di kehidupan nyata berkaitan di bidang yang disebutkan. 1. Pendidikan AI, personalisasi belajar, industri dan manufaktur AI, otomatisasi produksi keamanan dan AI deteksi wabah dan ancaman keuangan, AI deteksi penipuan dan transaksi.
Manfaat umum yang diperoleh dari pemanfaatan AI di bidang-bidang yang sudah kami pilih. Pertama, pendidikan. Asisten virtual belajar chatbot AI tutor untuk membantu siswa memahami materi kapan saja. Lalu analisis data belajar. AI memantau perkembangan siswa dan memberi rekomendasi perbaikan belajar. Dua, manufaktur desain produk AI membantu inovasi dan inovasi desain lebih cepat. Analisis data produksi AI menganalisis formula mesin dan proses untuk meningkatkan efisiensi. Tiga, keamanan. Pemantauan perkembangan data. AI mendeteksi potensi bahaya di area produksi melalui sensor dan kamera. Aman cyber dan security. AI melindungi sistem manufaktur dari serangan hacker atau gangguan data. Keuangan, deteksi penipuan, ada menganalisis untuk menjaga kedua, implementasi AI memberi analisis pasar dan saran investasi yang lebih akurat. Dan dari kami Satu, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridullah. Nama saya Desmi Ahmad. Biaya tenaga serta inovasi dan operasi di bidang. Manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan AI di bidang publik. Pendidikan, pembelajaran personal AI menyediakan materi pelajaran sesuai kemampuan siswa. Selesai, dan silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengerjakan tugas untuk hari ini, dan sepertinya semua sudah paham dengan apa yang telah kita pelajari tentang pemanfaatan AI dalam segala
di bidang hari ini adalah saya dapat mengenal risiko, saya dapat mengurangi resiko hilangnya nyawa dalam pertempuran. Itu dari bidang apa? Keamanan. Keamanan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, untuk kali ini alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah antusias untuk hari ini. Ibu apresiasi untuk kalian dari yang presentasi, dari yang menjawab pertanyaan dan semua yang sudah mengerjakan tugas. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kali ini baiknya kita berdoa dulu. Ayo semua duduk yang rapi. Kita sudah siapkan. Siap. Berdoa di